Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada video kali ini saya akan menampilkan pertanyaan yang sering ditanyakan tentang AKM. Di video ini juga akan disampaikan link contoh soal AKM yang disediakan oleh Pusmenjar. Sebelum melanjutkan video ini, subscribe dulu ya teman-teman. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Bagaimana untuk mengetahui mutu tersebut? Untuk mengetahui mutu setiap satuan pendidikan, maka digunakan 3 instrumen utama, yaitu Asesmen kompetensi minimum atau sering disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Selanjutnya, mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Lalu, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Jawabannya adalah hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun nilai prestasi murid. Sebagai seorang individu, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi, itulah jawabannya mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid. Apa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Dan selanjutnya yang juga sering ditanyakan adalah apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Jawabannya adalah asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Apa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Jawabannya, keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan.
Lalu, bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan satuan pendidikan sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran. Untuk perbedaan AKM dengan UN, teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Perbedaannya dapat dilihat dari jenjang penilaian, level peserta, subjek peserta, dan tingkat asesmen. Untuk jenjang penilaian, AKM cakupannya lebih luas, sedangkan pada level peserta, UN level pesertanya kelas akhir, AKM level pesertanya kelas 5, 8, dan 11. Kalau untuk subjek peserta, UN sensus murid kelas akhir, kalau AKM sensus satuan pendidikan dengan sampel murid. Untuk tingkat jenis tes, pada UN adalah high stake, sedangkan AKM adalah low stake. Pada AKM, soal yang diberikan berupa soal adaptif, di mana soal akan disajikan sesuai dengan kemampuan menjawab siswa. Untuk model soalnya, UN menggunakan soal pilihan ganda dan isian, sedangkan AKM menggunakan soal pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Kalau untuk periode asesmen tiap peserta, UN dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan AKM dilaksanakan selama 2 hari. Untuk moda pelaksanaan, UN dilaksanakan secara semi-daring, sedangkan AKM dilaksanakan secara daring dan semi-daring. Untuk metode penilaiannya, UN secara CBT dan AKM secara MSAT. Untuk spesifikasi minimal infrastruktur sekolah juga terdapat perbedaan. Perbedaannya sebagai berikut. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Instrumen yang digunakan ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi numerasi. Yang kedua ada instrumen survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Jawabannya adalah tidak sama. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Jawabannya juga tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Untuk literasi membaca, kontennya adalah teks, informasi, dan sastra. Proses kognitifnya meliputi menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan untuk konteksnya pada literasi membaca yaitu mencakup personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi, kontennya ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Untuk proses kognitif pada numerasi,
meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya, untuk konteks pada numerasi yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk contoh-contoh soal latihan AKM, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Jawabannya adalah tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman pusmenjar.kemendikbud